Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya guru di SDN Paseban 01 Pagi, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara daring dengan mengambil tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran 1, kelas 6, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam di SDN Paseban 01 Pagi, Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik, Pak. Baik ya. Pak. Terima kasih. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya sama-sama kita berdoa. Bapak minta kesediaannya itu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yudo sudah memimpin rekan-rekannya berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini tidak ada kendala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah sama-sama kita berdoa. Sekarang Bapak mau ngecek kehadiran kamu. Bapak kirimkan link formnya di chat. Sudah ada ya? Pak, sudah, Pak. Baik, sudah semuanya ya. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu yuk. Terima kasih anak-anak ya. Tadi sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan dalam masa pandemi ini supaya kita terhindar dari virus corona, yaitu dengan mencegahnya dengan 5M. Apa saja itu 5M?
Pertama, mencuci tangan. Kedua, apa? Memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya. Insya Allah kalau kelimanya kita disiplin melakukan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari virus corona. Anak-anak, sekarang kita literasi dulu yuk 5 menit. Ini akan Bapak tampilkan. Sudah terlihat teksnya, Nak? Sudah, Pak. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk dibaca teks ini. Baik, sudah ya bacanya ya. Dari teks tersebut apa yang kita ambil hikmahnya dari teks tersebut? Nah, Saling tolong menolong. saling nolong-menolong ya. Ibu tadi belalang sempat mengejek semut, tapi pada akhirnya ketika belalang kelaparan, semut tidak segan untuk membantu belalang. Ada yang masih ingat gak pertemuan kita yang kemarin itu membahas tentang apa ya? Saya, Pak, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ya, baik. Pertemuan kita sebelumnya membahas tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Kalau misalnya belajar itu bentuk dari hak atau kewajiban, ada yang tahu? Kewajiban. Belajar kewajiban, ya benar. Haknya dari belajar, kamu punya hak, kamu udah belajar nih. Haknya apa? Mendapatkan nilai. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, anak-anak, pertemuan kita hari ini apa sih tujuan pembelajarannya? Itu ada 4. Yang pertama, nanti kamu membaca satu teks dan kemudian menganalisis informasi penting dari teks tersebut. Yang kedua yaitu tujuan pembelajarannya mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian yang ketiga akan melakukan percobaan. Nah, melalui percobaan ini kamu diharapkan mampu mengidentifikasi rangkaian paralel dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, tujuan yang keempat adalah melakukan percobaan rangkaian listrik paralel. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun kita akan membahas masih di tema 3, ya, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran pertama. Nah, coba nih, Bapak mau tanya dulu. Bapak mau tanya dulu ke Juma, ya Juma. Juma, di gambar yang sebelah kiri, apa ya alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik? Kipas angin, lampu, televisi, kulkas, radio. Ya, bagus. Di gambar kedua, apa sih yang bisa kamu simpulkan dari gambar kedua tersebut? Lampu merah tidak berfungsi lagi. Nah, lampu merah, pintar, lampu merahnya tidak berfungsi. Pertanyaan Bapak selanjutnya, ini kan tadi ada disebutkan nih alat listrik, ya, alat rumah tangga yang menggunakan listrik. Kalau di rumah kamu, misalnya TV-nya rusak, ketika dinyalakan TV-nya rusak, apakah kipasnya mati, kipas anginnya mati, atau tetap berfungsi? Tetap berfungsi. Tetap berfungsi. Nah, itu baik. Nah, ini teksnya ini sudah Bapak kirim melalui Google Classroom. Aulia, coba nak dibaca. Johann Lexberg lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Dia adalah penemuan yang pada kesempatan itu untuk
pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat transmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Ya, baik. Terima kasih Aulia. Ini paragraf pertamanya. Ya. Apa sih itu teks eksplanasi ilmiah? Kita lihat. Ya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam terjadinya pelangi, kemudian proses arus listrik. Kenapa kalau misalnya lampu satu padam, satu yang lain padam, itu bisa dijelaskan secara ilmiah dan sebagainya. Jadi ada 3 bagian pada teks eksplanasi ilmiah. Paragraf pertama adalah bagian dari pernyataan umum. Kemudian di paragraf kedua ini penjelasan umum. Setelah tadi ditemukan kemudian dijelaskan bagaimana sih televisi itu bisa merubah energi listrik menjadi energi apa? Ada yang tahu televisi? Energi gambar. Energi gambar, gambar dan suara. Ya, jadi televisi itu merubah listrik menjadi energi gambar dan suara. Nah, terakhir ini adalah bagian kesimpulan. Anak-anak, dari teks tersebut yang Bapak minta untuk kegiatan hari ini di LKPD pertama adalah menemukan topik masalahnya dari teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Topik masalahnya tadi ada 3 yang diminta dalam teks eksplanasi ilmiah itu. Ya, paragraf pertama topik masalahnya dicari, paragraf kedua deret penjelasnya, dan paragraf ketiga tentang kesimpulannya. Bapak tanya dulu, sudah paham tugasnya, Nak? Sudah, Pak. Ya. Nah, Ya. Itu tugasnya menemukan topik masalah. Kamu baca dulu teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Kemudian ya nanti temukan topik masalah, buat diagram. Kemudian kalau sudah dikirim foto dan pekerjaannya dikumpulkan melalui Classroom. Bapak kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan tugas LKPD satunya. Yuk, silakan, Nak. Nanti kalau sudah langsung difoto dan dikumpulkan ke Google Classroom-nya. Pak, saya sudah, Pak. Masa sudah, Pak? Ya, Tania sudah, Nak. Sudah, Pak. Nah, udah dikirim di Classroom. Sudah. Ya, baik. Sudah semua ya. Anak-anak, tadi dari teks tentang Si Kotak Ajaib, kamu sudah mengirimkan melalui Google Classroom. Paragraf 1 tadi sudah. Coba paragraf 2, ada yang mau membacakan hasil yang sudah kalian kerjakan? Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan, Nafi. Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Ya, bagus. Paragraf kedua tentang penjelas itu menggambarkan cara kerja dari televisi. Untuk yang kesimpulan paragraf ketiga, ada yang mau membacakan? Ayo, Saya, siapa Pak. Ya, coba siapa? Virgi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besaran yang mampu mengubah keadaan dunia. Ya, itu kesimpulannya. Baik, kita lanjut ke aktivitas kita. Sebelum itu, Bapak ada tebak-tebakan dulu nih. Tebak-tebakannya tentang nama hewan. Yang mau jawab silakan
di unmute, nanti silakan menjawab. Oh, Yudo udah tunjuk tangan belum, Yudo? Bentar. Yang tahu, Yudo? Panda, Pak. Panda. Oke, terus yang kedua. Saya Pak. Singa. Singa. Saya Pak. Kelinci, Pak. Baik, nah kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, ya, yaitu tentang diskusinya itu kita membahas tentang percobaan rangkaian listrik. Sekarang yang kita buat dan kalian juga nanti diminta untuk mempresentasikan adalah tentang rangkaian listrik paralel, ya. Nah, ini kelompok diskusinya. Nah, kelompok 1 ada Firki, Nafri, Aulia, Intan, Fatir. Kelompok 2 ada Kirana, Anda, Oktania, Kolil, Rizky Yudhoyono. Kelompok 3 ada Arto, Clara, Sakila, Juma, Haris. Nah, sekarang kita akan lihat pada pertemuan kali ini komponen listrik yang ditentukan, ya, untuk membuat rangkaian listrik adalah yang pertama adalah baterai. Ini sebagai penghasil atau sebagai sumber energi listrik. Ini baterai yang biasa kita gunakan, ya, bisa untuk remote, TV, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah saklar. Saklar itu seperti apa? Nih, kalau yang gambar bawah, kalian bisa menemukannya di rumah untuk apa nih biasanya? Mematikan lampu. Matikan lampu, matikan atau nyalakan lampu. Betul. Kenapa dia bisa mematikan atau menyalakan lampu? Karena saklar ini berfungsi menyambung atau memutus rangkaian listrik. Baik, anak-anak, ini adalah komponen listriknya. Sekarang Bapak tampilkan dulu rangkaiannya. Ini rangkaian seri. Nah, disusun secara berurutan. Dia tidak punya pencabangan seperti ini. Berurut, ya, dua lampunya ini sejajar. Yang kedua ini sama-sama dia dua lampu, tapi kok dia satu arahnya ke sini, satu lagi ke sebelah sini. Ini namanya pencabangan. Nah, kalau yang memiliki pencabangan itu disebut dengan rangkaian paralel. Ya, anak-anak, sebelum Bapak minta kamu untuk membuat rangkaian, ini Bapak tayangkan dulu videonya. Ini yang nanti Bapak minta kamu, ini video panduannya, nanti mau minta kamu membuat rangkaian listrik paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, kembali lagi di kelas belajar. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat prakarya. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Hai anak-anak, masih dalam pembahasan video sebelumnya, kali ini kita akan membuat prakarya rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan 2 baterai dan merekatkannya dengan selotip dengan erat. Kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan saklar di mana, lalu lampunya di mana. Di sini rangkaian paralelnya Bu Salma menggunakan 2 lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari 2 lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar, melilitkannya dengan kuat. Seperti ini.
Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel disusunnya harus bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Cara menyatukan kabel satu dengan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan erat. Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan dan disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Bagaimana anak-anak? Kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Nah, seperti ini. Beda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri satu dilepas bohlamnya, maka bohlam yang satunya akan ikut padam. Dari video tersebut, itu yang dibuat rangkaian apa ya? Rangkaian listrik paralel. Paralel. Itu satu. Kirana tadi Ardo menyebutkan rangkaian paralel. Kenapa disebut rangkaian paralel, Kirana? Karena bercabang. Nah, cabangan. Baik anak-anak, kalian nanti diminta untuk membuat rangkaian listrik paralel. Ini sudah Bapak tayangkan videonya. Kemudian nanti Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Ketika pas mulai diskusi langsung dibicarakan dulu jadwal pembuatan proyeknya, lalu sketsanya. Ini kan sketsa 2 lampu. Kalau 3 lampu kalian mau bikin seperti apa? Nanti tayangkan dulu ke Bapak, baru kalau sudah kalian bisa memulai untuk proyek pengerjaan rangkaian listrik paralelnya. Nanti laporannya seperti ini. Nah, sudah disiapkan ya alat-alatnya ya? Sudah, Pak. Baik, petunjuknya yang pertama, siapkan alat dan bahan, sudah disiapkan. Kemudian gambar rencana rangkaian, sketsanya mau seperti apa. Sampai sini sudah paham nak tugasnya nak? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan memasukkan kamu ke ruang diskusinya. Yang sudah ada tampilan langsung klik join ya. Ya, baik. Coba kelompok 1. Rangkaiannya yang mau dibuat seperti apa? Sudah dibuat belum nak? Sudah diskusikan belum? Udah. Nah, coba seperti apa hasil diskusinya? Pak. Oh iya, itu ada berapa? 3 lampu ya? Iya. Iya, Pak. Baik. Itu sudah betul rangkaian listriknya. Sekarang silakan kalian diskusikan untuk kelompoknya. Virgi, alatnya apa aja? Tang, pensil atau spidol, gunting dan cutter, papan, triplek, bohlam, fitting lampu, saklar, baterai, kabel, lem dan isolasi. Rangkaian paralel dibuat dengan memiliki percabangan pada rangkaian paralel. Jika satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing terhubung ke sumber listrik secara langsung. Ya, kelompok 2, coba kelompok 2 sudah diskusi sketsanya, gambarnya mau seperti apa nak? Oh, ada berapa lampu? Ya, itu ada cabangnya. Ada berapa lampu kira-kira? 4 lampu. Ya. Alatnya pensil atau spidol, gunting dan cutter. Kelompokannya pabrik, bohlam, fitting lampu, kabel, isolasi, saklar, baterai dan lem. Rangkaian paralel dibuat dengan mempunyai percabangan. Yuk, sudah didiskusikan rangkaiannya, gambarnya seperti apa nak? Oke, ya itu paralel, itu betul rangkaian paralel. Sekarang kamu bisa melanjutkan untuk mengerjakan rangkaian paralelnya. Tujuan percobaannya mengenal rangkaian lampu paralel sederhana. Ya, baik, sudah diskusi semuanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya.
tiap kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan. Kalau kemarin dari kelompok 1, sekarang Bapak minta kelompok 3. Mana kelompok 3, siapa yang mau presentasikan? Saya, Pak. Ya, coba Ardo. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya merangkai lampu paralel sederhana. Tujuan percobaannya untuk mengenal rangkaian lampu paralel sederhana. Alatnya tang, pensil atau spidol, gunting dan cutter. Bahannya papan triplek, bohlam, lampu, saklar, baterai, kabel, lem, dan isolasi. Langkah kerjanya: 1. Menentukan titik letak masing-masing komponen dengan cara menandai triplek dengan pensil atau spidol. 2. Tempelkan dudukan baterai atau saklar dan fitting lampu ke papan sesuai titik yang telah ditentukan. Kesimpulannya, rangkaian paralel dibuat dengan memiliki percabangan pada rangkaian paralel. Jika satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing terhubung ke sumber listrik secara langsung. Oke, bagus. Ya. Coba rangkaiannya bisa Bapak lihat waktu hasil penelitian kelompok 3. Oke, kalau satu lampu dipadamkan, coba dilepas. Jadi kita lihat apakah ada pengaruhnya yang lainnya. Oke, bagus. Berarti masih ada lampu yang padam, menandakan itu memiliki percabangan. Ya, bagus. Oke, kelompok 3. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada masukan tidak untuk kelompok 3 hasil diskusinya? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Apakah ada penyampaian yang kurang pas atau keliru? Ada tidak? Tidak. Tidak ada ya. Ya, sekarang coba kelompok 2. Ya, kelompok 2 siapa yang mau menyampaikan? Nama percobaan membuat lampu paralel sederhana. Tujuan percobaan mempelajari rangkaian lampu paralel sederhana. Alat dan bahan: tang, pensil atau spidol, gunting dan cutter, papan triplek, bohlam, fitting lampu, kabel, isolasi, saklar, baterai, dan lem. Langkah-langkah kerja: 1. Menentukan titik letak masing-masing komponen dengan cara menandai triplek dengan pensil atau spidol. 2. Tempelkan dudukan baterai, saklar, dan fitting lampu kepada papan sesuai dengan titik yang telah ditentukan. 3. Kupas ujung kabel dengan cutter, lalu sambungkan ke positif dudukan baterai. 4. Potongan kabel tadi sesuai dengan jarak dudukan baterai dan terminal. Saklar menggunakan gunting. Kemudian kupas ujung kabel tersebut. 5. Ambil kabel lain dan kupas ujungnya. Kesimpulannya, rangkaian paralel dibuat dengan mempunyai percabangan. Rangkaian satu lampu yang lain berlistrik langsung. Coba rangkaian yang sudah dibuat bisa ditampilkan Kirana. Kayaknya Kirana jaringannya. Kelompok 1, coba Virgi. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan merangkai lampu paralel sederhana. Tujuan percobaan mengenal rangkaian lampu paralel sederhana. Alat-alat dan bahan: tang, pensil atau spidol, gunting dan cutter, papan triplek, bohlam, fitting lampu, saklar, baterai, kabel, lem, dan isolasi. Langkah-langkah kerja: 1. Menentukan titik letak masing-masing komponen dengan cara menandai triplek dengan pensil atau spidol. 2. Tempelkan dudukan baterai atau saklar. Kesimpulannya, rangkaian paralel dibuat dengan memiliki percabangan pada rangkaian paralel. Jika satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing terhubung ke sumber listrik secara langsung. Ya, bagus. Coba rangkaian yang sudah dibuat kelompok 1 bisa ditampilkan. Oke, coba nyala semuanya. Coba kalau satu lampu dikedorkan, Virgi. Ya, bagus. Berarti lampu 2 dan lampu 3 tetap nyala. Bagus. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan dari kelompok 2 dan 3? Apakah ada yang kurang pas atau kurang tepat? Sudah, Pak. Sudah bagus. Bagus ya.
Oke, coba kelompok 2 Kirana ditampilkan proyeknya nak. Oke, coba kalau ada lampu yang dikendorkan. Ya, oke, masih yang lainnya masih nyala. Oke, bagus. Ya, kelompok 1, 2, dan kelompok 3 semuanya sudah membuat proyek rangkaian listrik paralelnya. Jadi tadi sudah ditampilkan, sudah juga dibuktikan ketika satu lampunya dimatikan tidak mempengaruhi lampu pada percabangan yang lainnya. Itulah perbedaan antara listrik seri dan paralel. Berarti kalau gitu di rumah kalian itu menggunakan seri atau paralel ya? Paralel. Paralel. Ya. Kenapa kamu bisa menyebut rangkaian di rumah paralel? Bila satu dimatikan, yang lainnya tidak akan mati. Ya, pintar. Kalau satu lampu atau satu komponen itu, satu cabang itu mati, misalkan lampu dapur mati, ya tidak mempengaruhi lampu di ruang tamu atau lampu di kamar, yaitu tidak tetap menyala, tidak berpengaruh. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, nanti laporannya dikirimkan ke Google Classroom-nya ya. Selanjutnya nih Bapak kasih waktu untuk mengerjakan evaluasi pertemuan kita hari ini. Bapak kirim link soal evaluasi pertemuan hari ini. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan untuk dikerjakan. Oke, dikerjakan dengan teliti, nah, jangan terburu-buru. Ya, untuk evaluasinya, ya, alhamdulillah sudah pertemuan hari ini banyak yang mendapatkan nilai maksimal, ya ada Cuma, Kaja, Firdi, Clara, Kirana itu mendapatkan 100. Ya. Kita berlanjut ke kegiatan selanjutnya, ya. Tadi sudah kamu mengerjakan evaluasi. Nah, sekarang apa sih kesimpulan kita hari ini, pertemuan kita hari ini kesimpulannya tentang apa? Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Pak. Siapa? Ya Arto, coba Arto silakan. Kesimpulannya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan. Jika satu lampu mati, padam, tidak mengakibatkan lampu pada cabang yang lainnya padam. Ya, pintar, bagus. Jadi kita hari ini membahas tentang teks eksplanasi. Tadi sudah disampaikan kesimpulannya dan juga tentang rangkaian listrik paralel. Betul. Ya, teks eksplanasi yang menerangkan proses yang bersifat ilmu pengetahuan dan juga rangkaian paralel itu memiliki percabangan. Nah, sekarang dari pertemuan kita hari ini, ya, apa yang kamu rasakan dari pertemuan kita hari ini? Kenapa? Nah, ya, oke. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang sudah kamu pelajari hari ini tentang apa materinya? Tentang ilmiah. teks eksplanasi ilmiah sama apa? Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel. Ada nggak materi yang kamu bingung? Bisa semuanya? Bisa Pak. Nah ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membuka pertemuan dengan membaca doa. Sekarang penutup juga Bapak minta, kita juga menutup dengan doa. Bapak minta, Kirana, coba Kirana, dipimpin doa teman-temannya, nak. Maka teman-teman, untuk pelajaran hari ini mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kirana sudah memimpin doa teman-temannya. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran kita hari ini.
Sekian dari Bapak, jaga kesehatan ya nak ya, belajar di rumah dengan disiplin, dengan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya,